Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Adapun anggotanya itu Arya, Andi Nurul Hikmah, Nurul Inayah, Nur Asdifa Eka Putri, dan Nur Kalbi Amir. Nah, adapun yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu kunci determinasi dari Echinodermata dan beberapa daftar istilah atau glosarium. Kunci determinasi. Yang dimaksud kunci determinasi yaitu identifikasi makhluk hidup yang bertujuan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam golongan tertentu agar dapat dibedakan antara golongan satu dengan golongan yang lainnya. Nah, pengklasifikasiannya ini didasarkan pada ciri-cirinya, mulai dari ciri umum ke ciri khususnya. Adapun pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mencari kunci determinasi dari filum Echinodermata. Filum Echinodermata ini sendiri terdiri dari beberapa ordo. Pertama ada ordo Asteroidea, ada ordo Opiroidea, Echinoidea, Holoturoidea, dan ordo Crinoidea. Nah, untuk identifikasi pertama, kita mulai dari habitatnya. Nah, untuk habitatnya ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu di perairan dengan terikat pada substrat dan di perairan dengan bergerak bebas. Nah, untuk ciri yang pertama yaitu terikat dengan substrat hanya terdapat pada satu ordo, yaitu ordo Crinoidea. Nah, kemudian ordo Crinoidea ini kita beri urutan determinasi yaitu 1A. Oke. Nah, untuk ciri yang kedua yaitu di perairan dengan bergerak bebas terdapat beberapa ordo, yaitu ordo Orchidea, Echinoidea, Crinoidea, Opiroidea, Opiroidea, dan Holoturoidea. Sehingga keempat ordo ini diberi nomor urutan determinasi 1B. Nah, kemudian dilanjut ke poin 2A dan 2B. Nah, pada poin kedua dibedakan berdasarkan struktur tubuhnya, yaitu menyerupai tumbuhan yang bertangkai dan tidak memiliki tangkai. Nah, untuk ordo yang menyerupai tumbuhan yang bertangkai hanya terdapat pada satu ordo, yaitu ordo Crinoidea. Dapat kita lihat pada gambar, ordo Crinoidea ini menyerupai tumbuhan yang bertangkai. Jadi, ordo Crinoidea kemudian diberi nomor urutan determinasi 2A. Nah, kemudian yang akan dilanjut ke poin 3A. Nah, untuk ciri yang tidak memiliki tangkai terdapat pada 4 ordo, yaitu ordo Asteroidea yang masing-masing diberi kode 2B. Nah, yang kemudian dilanjut ke poin 3B. Nah, pada poin ketiga ini dibedakan berdasarkan letak anusnya yang terdiri dari terletak di permukaan oral dan di permukaan aboral. Nah, untuk ordo yang letak anusnya terletak di permukaan oral hanya terdapat pada ordo Crinoidea. Yang kemudian ordo Crinoidea ini diberi nomor urutan determinasi 3A. Nah, untuk ciri yang kedua yaitu di permukaan aboral masih terdapat 4 ordo yang mempunyai ciri tersebut. Jadi, keempat ordo tersebut diberi nomor urutan determinasi 3B. Oke, kemudian kita lanjut ke poin 4A dan 4B. Nah, pada poin keempat, fungsi kaki tabung. Nah, fungsi kaki tabung ini sendiri dibedakan juga menjadi dua, yaitu menarik makanan dan organ lokomotor. Nah, untuk fungsi menarik makanan ini dimiliki oleh ordo Crinoidea. Hanya dimiliki oleh ordo Crinoidea. Nah, kemudian ordo Crinoidea ini diberi nomor urutan determinasi 4A. Oke, dan untuk bagian 4B-nya yaitu organ lokomotor dimiliki oleh 4 ordo lainnya.
Nah, lalu 4 ordo lainnya ini juga diberi nomor urutan determinasi 4B. Nah, selanjutnya kita melangkah ke poin 5A dan 5B-nya. Nah, pada poin kelima ini dibedakan berdasarkan letak sistem saraf utamanya. Nah, berdasarkan letak sistem saraf utamanya dibedakan menjadi dua, yaitu di permukaan aboral dan di permukaan oral. Nah, berdasarkan letak sistem saraf utamanya di permukaan aboral hanya dimiliki oleh ordo Crinoidea. Lalu ordo Crinoidea ini kemudian telah ditemukan kunci determinasinya. Jadi kita tinggal mencari kunci determinasi dari 4 ordo lainnya. Nah, kemudian untuk bagian B yaitu di permukaan kiri letak sistem saraf utamanya di permukaan oral kemudian dimiliki oleh 4 ordo lainnya, yaitu ordo Orchidea, Echinoidea, Opiroidea, dan Holoturoidea. Kemudian masing-masing ordo tersebut diberi urutan nomor determinasi 5B. Nah, kemudian kita lanjut pada poin ke-6. Nah, pada poin ke-6 ini kita bedakan berdasarkan endoskeletonnya. Adapun endoskeletonnya ini dibagi juga menjadi dua, yaitu endoskeleton traduksi berupa spikula mikroskopis dan endoskeleton berupa lempeng calcareus. Nah, untuk bagian 6A yaitu endoskeleton traduksi berupa spikula mikroskopis terdapat pada Holoturoidea dan hanya dimiliki oleh ordo tersebut dan tidak dimiliki oleh ordo lainnya. Lalu kita beri kode urutan determinasi yaitu 6A. Jadi untuk ordo Holoturoidea juga kita telah temukan kunci determinasinya. Jadi kita tinggal mencari sisa 3 ordo lainnya. Nah, untuk pada bagian B-nya, endoskeleton berupa lempeng calcareus dimiliki oleh ketiga ordo yang tersisa, yaitu Asteroidea, yang masing-masing diberi kode determinasi 6B. Nah, kemudian kita lanjut pada poin ke-7. Nah, pada poin ke-7 ini, bedakan atas keadaan spinanya. Dibedakan menjadi dua, yaitu keras dan tajam dan tumpul. Nah, untuk ordo yang mempunyai spina keras dan tajam yaitu ordo Echinoidea. Dan kemudian diberi nomor urutan determinasi yaitu 8A. Yaitu 7A. Nah, untuk ordo yang keadaan spinanya tumpul yaitu ordo Opiroidea dan ordo Asteroidea, kemudian diberi nomor urutan determinasi 7B. Nah, lalu kita lanjut pada poin 8A dan 8B. Nah, pada poin ke-8 dibedakan berdasarkan keberadaan lengannya. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang tidak memiliki lengan dan memiliki lengan. Nah, untuk ciri yang tidak memiliki lengan hanya dimiliki oleh ordo Echinoidea dan tidak dimiliki oleh ordo lainnya. Nah, untuk ordo Echinoidea ini juga telah ditemukan kunci determinasinya. Lalu diberi nomor urutan determinasi 8A. Jadi, urutan nomor determinasi dari Echinoidea yaitu 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7A, dan 8A. Jadi yang tersisa tinggal 2 ordo lagi, yaitu ordo Archaeoidea dan Opiroidea. Nah, kemudian yang memiliki lengan yaitu Orchidea dan Opiroidea kita beri kode 8B.
Oke, kita lanjut pada poin ke-9, yaitu berdasarkan ambulakralnya dibedakan menjadi dua, yaitu berbentuk lekuk mencolok serta tidak membentuk lekuk. Nah, untuk ordo yang berbentuk lekuk mencolok yaitu ordo Arcoidea. Nah, untuk ordo Arcoidea ini kemudian kita beri nomor urutan determinasi 10A. Nah, kemudian ciri kedua yaitu tidak membentuk lekuk terdapat pada ordo Opiroidea. Nah, ordo Opiroidea ini kemudian diberi kode nomor urutan determinasi 9B. Nah, kemudian kita lanjut pada poin 10A dan 10B. Nah, pada poin ke-10 dibedakan berdasarkan keberadaan anusnya. Jadi, pada keberadaan anusnya ini dibedakan menjadi dua, yaitu beranus kecil dan tidak beranus. Nah, untuk ordo yang beranus kecil yaitu ordo Asteroidea. Kemudian kita beri kode nomor urutan determinasi 11A. Dan untuk yang tidak beranus yaitu ordo Opiroidea, kita beri kode 10B. Nah, kemudian kita lanjut pada poin ke 11A dan 11B-nya. Nah, poin ke-11-nya itu berdasarkan jumlah dan panjang lengannya. Dibedakan menjadi dua, yaitu 5-50 lengan pendek dan 5 lengan panjang. Nah, untuk ordo yang memiliki 5-50 lengan pendek yaitu ordo Asteroidea. Lalu kita beri nomor urutan determinasi 11A. Nah, lalu untuk ciri 5 lengan panjang yaitu ordo Opiroidea, kita beri urutan determinasi 11B. Nah, lalu kita lanjut pada poin ke-12A dan ke-12B, yaitu berdasarkan diskurs sentralnya, yaitu menyatu dengan lengan dan dapat dibedakan dengan lengan. Nah, untuk ciri yang pertama yaitu menyatu dengan lengan dimiliki oleh ordo Asteroidea. Kemudian diberi nomor urutan determinasi 12A. Dan untuk yang dapat dibedakan dengan lengan yaitu ordo Opiroidea, kita beri urutan 12B. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke poin 13A dan 13B-nya. Poin 13 yaitu berdasarkan madreporidnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu di permukaan aboral dan di permukaan oral. Nah, untuk di permukaan aboralnya ini dimiliki oleh ordo Asteroidea. Nah, lalu kita beri kode 13A. Nah, untuk di permukaan oralnya ini dimiliki oleh Opiroidea. Kita beri kode 13B. Nah, lalu kita lanjut ke poin 14A dan 14B-nya. Itu berdasarkan larvanya. Untuk larvanya dibedakan menjadi dua, yaitu larva Dipinnaria brachyolaria dan larva Pluteus yang berenang bebas. Nah, untuk larva Dipinnaria brachyolaria hanya dimiliki oleh ordo Asteroida. Kemudian diberi kode determinasi 14A. Nah, untuk ordo Asteroida sendiri kita sudah temukan kunci determinasinya. Nah, lalu untuk poin B yaitu larva Pluteus yang berenang bebas dimiliki oleh ordo Opiroidea. Lalu kita beri kode 14B. Nah, ordo Opiroidea ini juga telah ditemukan kunci determinasinya. Nah, itulah tadi kunci determinasi dari filum Echinodermata dari setiap ordonya. Selanjutnya yaitu glosarium atau daftar istilah. Yang pertama abdomen yang artinya bagian perut. Kedua ambulakral merupakan sistem yang berfungsi untuk bergerak atau membuka mangsa dengan memanfaatkan tekanan air. Pada sistem ambulakral, air akan masuk melalui madreporid menuju kaki tabung sehingga Echinodermata dapat bergerak. Selanjutnya yaitu ampula. Ampula adalah struktur berbentuk bola yang terletak di atas kaki tabung bintang laut dan Echinodermata lainnya. Fungsinya yaitu untuk menyimpan air yang masuk ke sistem pembuluh darah dan mengirimkannya ke kaki tabung yang sangat kecil yang terletak di sisi ventral lengan bintang laut itu. Selanjutnya yaitu anterior. Anterior adalah bagian depan tubuh dekat dengan kepala.
Selanjutnya aselomata, yaitu hewan yang tidak mempunyai rongga tubuh. Tubuhnya padat tanpa rongga antara usus dan tubuh luar. Selanjutnya yaitu autotomi. Autotomi adalah proses pembutusan ekor sendiri yang dilakukan oleh hewan untuk mengelabui predator atau dalam keadaan bahaya. Nah, yang terakhir yaitu endoskeleton. Endoskeleton adalah struktur pendukung tubuh pada hewan. Struktur ini terdapat di bagian dalam tubuh. Endoskeleton ini berfungsi untuk menunjang pergerakan anggota tubuh dan menyusun bentuk tubuh. Selanjutnya, ektoderm. Ektoderm adalah lapisan lembaga bagian luar. Kemudian endoderm, lapisan lembaga bagian dalam. Gonokoris, organisme yang masing-masing individunya hanya memiliki satu jenis kelamin saja. Kemudian madreporid, merupakan lempengan dorsal dari tubuh echinodermata yang mempunyai lubang-lubang kecil. Fungsi dari madreporid yaitu sebagai lubang keluar masuknya air yang dilengkapi dengan pori-pori. Selanjutnya yaitu mesoderm. Mesoderm merupakan lapisan lembaga bagian tengah. Kemudian osikula yang merupakan kepingan kapur. Selanjutnya pentakrinoid yang merupakan larva pada kelas Crinoidea yang bertangkai. Selanjutnya pedicellaria merupakan modifikasi bentuk duri seperti catut pada Asteroidea. Adapun Porytonium yang merupakan selaput rongga perut. Yang terakhir yaitu pinula, merupakan tangan yang ditutupi oleh zat lengket untuk membantu menangkap makanan. Baik, selanjutnya itu ada Pluteus, di mana Pluteus merupakan larva mikroskopis yang lengannya bersilia. Kemudian ada regenerasi. Regenerasi merupakan kemampuan menumbuhkan bagian tubuh yang lepas atau terpisah menjadi individu baru yang lengkap. Kemudian ada simetri bilateral. Simetri bilateral merupakan bentuk tubuh hewan yang apabila dipotong secara longitudinal, maka akan membentuk menjadi dua bagian yang sama besar dan setangkup. Kemudian ada simetri radial. Simetri radial merupakan bentuk tubuh hewan yang apabila dipotong melalui sumbu pusat ke segala arah akan membagi tubuh hewan menjadi dua atau lebih bagian yang sama. Kemudian yang terakhir ada triploblastik, yaitu hewan yang memiliki lapisan tiga lapisan jaringan, yaitu lapisan ektoderm atau lapisan paling luar, kemudian lapisan mesoderm atau lapisan tengah, dan lapisan endoderm atau lapisan paling dalam. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Nah, sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.